Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film baru yang berjudul Ruthless. Bercerita tentang seorang mantan pensiunan tentara yang mengamuk sejadi-jadinya ketika anak sematawayangnya diculik. Saya jamin film ini juga belum pernah dibahas di channel manapun, sehingga langsung saja kita gaskeun ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pelatih gulat yang bernama Harry Summer. Terlihat saat itu Harry sedang melatih murid-muridnya di salah satu universitas karena Harry membuka jadwal eskul gulat di universitas tersebut. Diberitahu kalau dulunya Harry ini merupakan mantan militer Amerika. Namun sekarang ia telah pensiun dan meneruskan karirnya menjadi pelatih gulat. Malam harinya terlihat Harry yang sudah berada di rumahnya. Tiba-tiba ia dihubungi oleh seorang detektif polisi yang mengabarkan kalau anak gadis Harry sedang berada di rumah sakit dan kondisinya sedang koma. Kemungkinan besar anak Harry bertengkar dengan pacarnya sampai si pacar membuatnya seperti itu. Mendengar hal tersebut, seketika tubuh Harry menjadi lemas dan ia bergegas pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Sesampainya di sana, Harry hanya bisa merenung sambil menatap wajah anak gadisnya yang kondisinya semakin memburuk. Tak lama Harry dihampiri oleh si detektif yang mengabarkan kalau pacar anak Harry baru saja ditangkap dan ia telah mengakui semua perbuatannya. Dari hasil interogasi, awalnya si pacar mengajak anak Harry beraha-aha. Namun karena anak Harry menolak, si pacar jadi marah dan langsung menyiksa anak Harry sampai membuatnya seperti ini. Harry mengatakan kalau ia menginginkan pria itu dihukum seberat-beratnya karena jika tidak, maka Harry lah yang akan menghukum orang itu dengan caranya sendiri. Tak lama datanglah dokter dan para perawat untuk mengecek kondisi anak Harry yang kondisinya semakin memburuk. Akibat mengalami luka dalam yang serius, anak Harry pun menghembuskan nafas terakhirnya. Harry sendiri terlihat sangat terpukul dan ia tidak menyangka kalau kejadian pahit ini akan menimpa dirinya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Harry yang sedang menghadiri persidangan atas kasus kematian anak gadisnya. Sesuai dengan apa yang Harry mau, si pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejadian bejatnya tersebut. Harry pun hanya bisa mencoba ikhlas dan ia percaya jika apa yang menimpa dirinya itu sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Keesokan harinya terlihat Harry yang masih merenung sambil minum agar bisa move on dari mendiang anak gadisnya itu. Tak lama Harry dihubungi oleh si detektif yang menanyakan bagaimana kabar Harry sekarang. Harry menjawab jika dirinya baik-baik saja. Kemudian Harry berterima kasih kepada si detektif karena telah menangani kasus anaknya dengan baik. Sebelum menutup panggilannya, si detektif meminta Harry agar jangan sungkan untuk menghubungi dirinya kalau Harry sedang membutuhkan bantuan. Goodbye, sir. Besok malamnya Harry yang membutuhkan hiburan, ia pun memutuskan untuk nonton di bioskop. Namun saat sedang asik menonton, Harry merasa terganggu dengan seorang pria yang terus menggrepe pacarnya. Melihat hal tersebut, tentu Harry langsung menegur pria itu. Friends only. Hey. Ketika akan pulang, tiba-tiba Harry dihadang oleh pria tadi yang tidak terima karena Harry menegurnya. Di sini Harry mengatakan kalau pria itu sagne, maka carilah hotel bukan bioskop. Mendengar hal tersebut, si pria malah mengeluarkan pisau hingga terjadilah aksi baku hantam. Easy. Harry yang merupakan mantan militer dan sekarang menjadi pelatih gulat tentunya dengan sangat mudah dapat menumbangkan pria itu. Keesokan harinya memperlihatkan Harry yang kembali menjalankan aktivitasnya, yaitu melatih gulat para mahasiswa dan mahasiswi. Akan tetapi Harry sedang fokus menggembleng murid kesayangannya bernama Katia Sonya, yang saat ini sedang latihan duel dengan satu murid lainnya. I think you
should consider track. Selesai latihan, Harry terus memberi semangat kepada Sonya agar ia bisa hebat seperti Harry. Bahkan Harry juga bersedia memberikan jam tambahan jika Sonya merasa kurang puas. Ternyata wajah Sonya ini hampir mirip dengan mendiang anak gadis Harry. Sehingga setiap kali melihat Sonya, Harry seperti melihat anaknya sendiri. Sore harinya terlihat Sonya yang baru pulang ke rumahnya. Namun Sonya disambut tidak baik oleh ayah tirinya karena tidak membawakan makanan. Sonya yang kesal, ia pun bergegas pergi ke kamar sambil menutup pintu dengan kencang. Akan tetapi si ayah tiri malah mengejar Sonya lalu lanjut memarahinya di dalam kamar. Si ayah tiri merasa sikap Sonya tidak sopan dan selalu membangkang. Si ayah tiri bahkan sampai mengusir Sonya karena ini adalah rumah dirinya, bukan rumah ibu Sonya. Lalu terjadilah pertengkaran. Pada akhirnya pertengkaran itu dapat dilerai oleh ibu Sonya. Namun Sonya yang sudah muak, ia pun memilih untuk keluar dari rumah meskipun si ibu sempat melarangnya. Malam harinya adegan berpindah kepada Harry yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Tak sengaja ia melihat Sonya yang sedang duduk di halte. Sehingga Harry langsung mengajak Sonya untuk mengobrol di kafe. Yeah. Whose body is it? Sesampainya di sana, Harry bertanya apakah Sonya sedang mempunyai masalah. Sonya pun menceritakan semuanya kepada Harry perihal ayah tirinya yang selalu main tangan dan memarahinya. Mendengar hal tersebut, Harry menjawab kalau Sonya sebaiknya pulang saja dulu karena di sana ada ibu Sonya yang pastinya akan mencemaskan dirinya. Untuk urusan si ayah tiri, Harry berjanji akan memberinya pelajaran besok siang. Semua ini Harry lakukan karena ia sudah menganggap Sonya seperti putrinya sendiri dan Harry tidak akan membiarkan kehilangan orang yang ia sayangi untuk yang kedua kalinya. Pada akhirnya Sonya pun mau menuruti perkataan Harry dan langsung diantarkan pulang oleh Harry. Di hari berikutnya terlihat Harry yang kembali menjalankan aktivitasnya, yaitu melatih gulat. Ketika latihan sudah selesai, Harry bergegas pergi ke rumah Sonya untuk memberi pelajaran si ayah tiri yang selalu jahat kepada Sonya. Sesampainya di sana, Harry meminta Sonya agar membelikan makanan ke warung. Sementara dirinya ingin ngobrol empat mata dengan si ayah tiri. That over and over, but Di sini Harry meminta agar si ayah tiri stop bersikap tidak baik kepada Sonya karena itu bisa merusak mentalnya. Jika si ayah tiri masih bersikap seperti itu, Harry tidak akan segan-segan untuk melapor kepada polisi agar si ayah tiri ditangkap. Akan tetapi si ayah tiri menjawab kalau ini semua bukan urusan Harry, sehingga dirinya tidak usah ikut campur. Bahkan si ayah tiri juga bersikap songong dan malah menantang Harry hingga inilah yang terjadi. Dengan mudahnya Harry dapat menciderai tangan kanan si ayah tiri. Tak lama datanglah Sonya sambil membawa makanan yang dipesan Harry. Di sini Harry meminta Sonya agar memberikan saja semua makanan itu untuk si ayah tiri yang tangan kanannya baru saja cedera. Sonya yang menyadari itu perbuatan Harry, tampaknya ia sangat senang sebagai pelajaran untuk si ayah tiri. fucking now you tell me! 2 hari kemudian memperlihatkan Harry yang sedang melatih semua muridnya. Di sana juga terlihat ada Sonya yang tampak sangat senang. Karena semenjak Harry memberikan pelajaran kepada si ayah tiri, dia tidak lagi berani macam-macam kepada Sonya. Di sisi lain memperlihatkan si ayah tiri sedang menghubungi rekannya yang bernama Sergio. Diberitahu kalau Sergio ini merupakan anak buah bos mafia yang selalu memperjualbelikan wanita untuk dijadikan pemuas para gadun liar. Di sini si ayah tiri curhat kepada Sergio kalau ia baru saja dihajar oleh pelatih gulat Sonya, yang tak terima sebab dirinya selalu memperlakukan Sonya tidak baik. Mendengar hal tersebut, Sergio malah menawari uang $10.000 asalkan Sonya akan ia bawa untuk diberikan kepada si bos mafia. Si ayah tiri yang tidak peduli kepada Sonya dan hanya mementingkan perut buncitnya saja, tentu ia pun menerima tawaran dari Sergio. Kemudian si ayah tiri berjanji akan mengantarkan Sonya kepada Sergio nanti siang setelah bubar dari kampus.
Tak lama si ayah tiri menghubungi Sonya lalu berpura-pura baik kepadanya. Si ayah tiri mengatakan kalau ia akan menjemput Sonya di kampusnya nanti siang sekalian menjemput ibu Sonya pulang dari pekerjaannya. Sonya yang berpikir kalau si ayah tiri sudah tobat, tanpa pikir panjang ia pun langsung mengiyakan tawaran dari si ayah tiri. Beberapa menit setelah itu terlihat Sonya yang baru bubar dari kampusnya. Di waktu yang sama rupanya si ayah tiri sudah menunggu di pinggir jalan lalu meminta Sonya agar segera menaiki mobilnya. Besok malamnya adegan berpindah kepada Harry yang sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba ia mendapat panggilan dari si detektif yang dulu pernah menangani kasus kematian mendiang anaknya. Di sini si detektif memberitahu kalau baru saja pihak kepolisian mendapat laporan dari seorang ibu yang anak gadisnya telah menghilang dari kemarin. Harry menjawab lantas apa hubungannya dengan Harry. Si detektif lanjut menjelaskan kalau gadis itu merupakan mahasiswa dari kampus tempat di mana Harry melatih dan bernama Sonya. Mendengar nama Sonya, seketika Harry langsung pergi ke kampus untuk mengecek CCTV. Sesampainya di sana, Harry meminta security kampus agar menunjukkan rekaman CCTV hari kemarin. Di sana terlihat jelas kalau sebelum menghilang Sonya sempat dijemput oleh si ayah tiri. Harry pun berasumsi jika ini semua pasti ada kaitannya dengan si ayah tiri. Hingga dengan cepat Harry langsung mendatangi si ayah tiri ke rumahnya. Sesampainya di sana Harry mencoba menanyakan keberadaan Sonya dengan cara baik-baik. Namun si ayah tiri malah kembali bersikap arogan sehingga inilah yang dilakukan Harry. Karena tak kuat menahan siksaan dari Harry, si ayah tiri pun mengatakan kalau Sonya telah ia serahkan kepada rekannya yang bernama Sergio. Dengan cepat Harry langsung memaksa si ayah tiri untuk membawanya kepada Sergio. Di sisi lain memperlihatkan Sergio yang sedang membuat jus. Tak lama ia mendengar suara ketukan pintu sehingga Sergio langsung membuka pintunya, namun tiba-tiba dengan brutal Harry langsung menyiksa Sergio tanpa ampun sembari menanyakan di mana keberadaan Sonya sekarang. Sergio yang tak kuat menahan siksaan akhirnya mengatakan kalau Sonya berada di hotel sekaligus kasino yang ada di Las Vegas. Sergio telah menyerahkan Sonya kepada bosnya yang merupakan bos mafia perdagangan cabe-cabean di sana. Setiap malam si bos mafia itu selalu mengadakan pelelangan, yaitu untuk melelang para gadis-gadis culikannya kepada gadun liar. Siapa yang menawarnya dengan harga tertinggi maka orang itu bebas melakukan apapun kepada gadis pilihannya. Setelah itu Harry lanjut menyiksa Sergio lalu mengurungnya bersama si ayah tiri di kamar. Tak lama Harry bergegas pergi ke Las Vegas untuk menyelamatkan Sonya. Di tengah perjalanan Harry menghubungi si detektif lalu memberitahu kalau Sonya sekarang berada di hotel sekaligus kasino yang ada di Las Vegas. Sonya telah diculik oleh bos mafia di sana dengan si ayah tiri yang menjadi penghubungnya. Harry meminta bantuan si detektif agar segera menyusul ke sana sembari membawa ibu Sonya. Mendengar itu semua, si detektif pun bergegas pergi menyusul ke sana, namun tiba-tiba datanglah ibu Sonya dan memaksa ingin ikut bersama si detektif. Merasa kasihan dengan si ibu, akhirnya si detektif membawanya. Adegan kembali ke Harry yang baru sampai di hotel sekaligus kasino tujuannya. Di sini Harry berpura-pura check-in dan mengatakan kalau dirinya ingin ikut lelang. Namun si resepsionis yang merupakan pegawai baru, ia pun tidak mengerti dengan apa yang Harry maksud. Sehingga Harry diarahkan langsung kepada si manajer hotel sekaligus kasino. I'm Mr. Remington. It's Mr. Pleasure to meet you. Ini dia si manajer hotel yang langsung menanyakan dari mana Harry tahu tentang pelelangan. Harry berpura-pura kalau dirinya adalah teman baik Sergio dan Sergio lah yang memberitahu tentang pelelangan ini. Dirasa Harry tidak berbahaya, si manajer pun memberikan kunci kamar kepada Harry lalu mengatakan jika pelelangannya akan dilakukan secara virtual dan dimulai pada jam 11 malam. Enjoy the show.
Saat di kamar, Harry menghubungi si detektif yang sudah sampai di kantor kepolisian Las Vegas. Di sini Harry mengatakan jika ia sudah berada di TKP, namun meminta si detektif dan para polisi agar jangan dulu datang ke tempat ini karena Harry belum menemukan Sonya. Akan tetapi ketua polisi Las Vegas tidak mau dan ia tetap kekeh akan menggerebek tempat itu sekarang juga. Dengan kesal, Harry mengatakan jika mereka melakukan itu maka kemungkinan besar Sonya dan gadis lainnya tidak akan bisa ditemukan. Harry akan berpura-pura dulu mengikuti lelang dan setelah mengetahui lokasi di mana Sonya dan para gadis lain disimpan, barulah polisi melakukan aksinya. Pada akhirnya si ketua polisi mengerti dan mau menuruti perintah dari Harry. What is his rank? Singkat cerita, kini waktu sudah mulai memasuki jam 11 malam dan Harry langsung memasuki ruangan untuk mengikuti lelang virtualnya. Ketika lelang dimulai, terlihat di sana ada foto Sonya dan Harry langsung memilihnya dengan memasang harga $50.000. Akan tetapi gadun dari Arab berani memberi harga $110.000. Hingga Harry juga tak kalah dengan menaikkan harganya menjadi $115.000. Lelang tersebut terus saja semakin panas sehingga pada akhirnya Harry harus kalah dalam mendapatkan Sonya. Dengan cepat Harry langsung menghubungi si detektif dan memintanya agar segera datang. Harry telah kalah dalam pelelangan sehingga ia akan menceritahu keberadaan Sonya dan gadis lain dengan cara kekerasan saja. Mendengar hal tersebut, si detektif dan timnya langsung bersiap untuk pergi. Sementara Harry mendatangi si manajer dan melakukan hal ini. Harry terus saja menyiksa si manajer sambil menanyakan di mana keberadaan Sonya sekarang. Saking tak kuat menahan siksaan, akhirnya si manajer mengatakan kalau Sonya dan semua gadis yang baru saja terjual berada di markas atasannya, yaitu si bos mafia. Dan lokasinya berada di gudang dekat bandara. Tanpa menunggu lama, Harry langsung pergi ke sana dan tak lupa ia juga memberitahukan lokasi itu kepada detektif. Sesampainya di sana, dengan santai Harry mengetuk pintu. Lalu dibuka oleh anak buah si bos mafia yang bertubuh besar. Di sini Harry berpura-pura akan menjemput Sonya karena dirinya lah orang yang memenangkan lelang barusan. Namun tiba-tiba datang tangan kanan si bos mafia. Dan ia tidak mengizinkan Harry karena itu semua harus ada izin dulu dari bos mafia. Harry pun beralasan jika dirinya telah mempunyai izin sebab Harry merupakan teman baik si bos mafia. Si tangan kanan yang ongah-ongoh ia pun malah mengizinkan Harry dan meminta si pria besar untuk mengantarkan Harry ke tempat Sonya. Singkat cerita, Harry dan si pria besar sampai di tempat Sonya dan gadis lain dikurung. Namun ketika si pria besar akan melepaskan Sonya, tiba-tiba Sonya memanggil Harry dengan sebutan pelatih. Hal itu tentu membuat si pria besar curiga sehingga terjadilah aksi baku hantam. Pada akhirnya Harry dapat mengalahkan si pria besar dengan cara mengunci lehernya. Kemudian Harry langsung membawa Sonya dan gadis lain pergi menuju ruangan bawah. Ketika sampai di ruangan bawah, tiba-tiba si bos mafia datang dan langsung menanyakan apa maksud dari semua ini. Si bos mafia pun meminta si tangan kanan agar membawa semua gadis keluar sementara dirinya akan menghadapi Harry. Si bos mafia langsung menodongkan senjatanya kepada Harry, namun Harry mampu melawan dan terjadi lagi perduelan. Harry yang sudah kelelahan, ia pun berhasil dipojokkan oleh si bos mafia, namun tiba-tiba ternyata itu adalah si detektif polisi dan para anak buahnya yang baru sampai. Beberapa menit kemudian terlihat Sonya dan para gadis sandraan lain berhasil diselamatkan. Tentu saja semua ini berkat Harry yang dengan berani telah melawan mereka semua. Secara tidak langsung Harry juga sudah menumpas perdagangan wanita terbesar yang sedang marak di kota Las Vegas. Semua ini Harry lakukan karena ia telah menganggap Sonya seperti anaknya sendiri. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.